Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Azizil, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Wali Songo Semarang. Hari ini, hari Kamis, tanggal 1 Februari, saya akan mempraktikkan pembelajaran berbasis TPACK di kelas 7.1 dengan materi beriman kepada malaikat. Untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan UIN Wali Songo Semarang. Untuk prosesnya, mari kita saksikan prosesnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka pelajaran kita dengan membaca doa. Saya persilahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Semua bersiap. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Amin ya robbal alamin. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Tidak ada ya? Hari ini yang di dalam ruangan sini sehat semua? Sehat, alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana perasaannya berangkat dari sekolah penuh dengan semangat atau lesu gara-gara begadang? Semangat? Semangat, alhamdulillah rabbil alamin. Kalian semua semangat dalam proses pembelajaran. Baik. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua ya, sehat semua. Alhamdulillah semua bisa hadir, tidak ada yang alpa satupun ataupun tidak hadir satupun. Ya, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Harapannya ke depannya setelah belajar ini kita bisa meneladani sifat-sifat dari malaikat. Harapannya tingkat keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala bisa meningkat dengan belajar sifat-sifat, tugas dan tanggung jawab malaikat, sehingga kita mampu meniru malaikat. Bukan meniru secara seutuhnya sifat-sifatnya yang menjadi teladan untuk kita semua. Kita mengerti, oh ternyata beriman kepada malaikat itu wajib karena masuk ke dalam rukun iman. Kalau kita sudah mengimani malaikat itu adalah makhluk Allah, mengimani malaikat itu dengan segala sifat-sifatnya, dengan segala tugas-tugasnya, maka tingkat iman kita akan meningkat. Setelah itu kita bisa meneladani ya. Setelah itu kita bisa meneladani sifat-sifat dari malaikat. Bagaimana cara mendapatkannya? Bagaimana cara mengetahuinya? Kita untuk mengetahui semua itu butuh ilmu. Ilmu itu didapatnya dari belajar. Hari ini kita akan belajar sampai dengan seterusnya.
karena banyak hadis yang menjelaskan bahwasanya belajar itu dari sejak buayan sampai dengan liang lahat. Kenapa? Karena hidup butuh ilmu. Tentunya akan selalu digoda oleh setan yang memang bertugas untuk menjerumuskan kita. Bagaimana cara menjerumuskan? Yang paling mudah adalah membuat umat ataupun manusia tidak memiliki dasar ilmu, sehingga tidak tahu bahwasanya ini salah, ini baik, bahwasanya ini adalah sifat dari jin, ini adalah sifat dari malaikat. Sifat dari jin tidak boleh ditiru, sifat dari malaikat kita harus tiru. Nah, maka dalam proses pembelajaran kita harus serius dan semangat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, termasuk tentang beriman kepada malaikat, agar kita bisa meneladani sifat-sifat dari malaikat. Kita akan mengulas pembelajaran kita yang lalu, yaitu rusoh. Ada yang masih ingat rusoh itu apa? Di sini siapa yang masih ingat pengertian rusoh? Silakan berdiri. Oke, apa rusoh itu? Apa? Keringanan dan kemudahan. Keringanan dan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam dalam kondisi tertentu. Rusoh ada namanya keringanan dan kemudahan Allah yang diberikan dalam melaksanakan sholat. Bisa ada yang menyebutkan salah satu contoh rusoh dalam sholat? Siapa? Oke. Apa itu? Boleh menjamak sholat apabila dalam perjalanan, ya, boleh menjamak. Jadi nggak harus sholat zuhur tepat waktu ataupun asar tepat waktu apabila sedang dalam perjalanan yang lebih dari 81 km. Kita boleh menjamak sholat. Apa itu menjamak? Menjamak adalah menggabungkan kedua sholat menjadi satu. Boleh dilaksanakan di jamak takdim di waktu yang awal. Zuhur digabung dengan asar dilaksanakan di waktu zuhur. Boleh takhir di waktu asarnya. Setelah itu ada lagi rukhsah atau kemudahan oleh Allah yang diberikan kepada kita melalui puasa. Siapa yang bisa? Oke, coba kasih bicara. Orang yang sedang dalam perjalanan boleh tidak berpuasa. Orang yang sedang dalam perjalanan boleh tidak berpuasa. Cuma ingat perjalanannya ada ketentuannya, bukan jalan-jalan 10 kilo 20 kilo boleh tidak berpuasa. Tapi dia ketentuannya sama dengan menjamak sholat. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Untuk tadi tentang materi yang lalu rukhsah. Hari ini kita akan belajar iman kepada malaikat. Ada yang tahu apa itu iman kepada malaikat? Ya? Percaya dan yakin bahwasanya bahwa malaikat itu ada dan memiliki tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, percaya dan yakin bahwasanya malaikat itu ada dan memiliki tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, sifat atau tugas malaikat. Malaikat itu pasti ada tugas, ada sifat. Apa sih yang bisa? Sudah tahu tentang contoh sifat atau tugas dari malaikat? Ada yang tahu? Ya, kamu coba apa? Sifat-sifat malaikat. 1. Diciptakan dari cahaya. 2. Taat kepada Allah. 3. Memiliki sayap. 4. Bukan pria dan bukan wanita. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu tadi iman kepada malaikat, sifat-sifat malaikat, ya. Untuk lebih dalamnya lagi kita akan pelajari, ya. Nanti
di berikutnya. Apa saja sih dia yang memang akan kita pelajari tujuan pembelajarannya? Oke, Bapak akan jelaskan. Yang akan kita tuju adalah tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model pembelajaran berbasis TPACK dan metode pembelajaran diskusi. Peserta didik mampu memahami makna iman kepada malaikat dengan benar. Jadi tujuan hari ini kita akan belajar yang dia bertujuannya memahami apa sih iman kepada malaikat dengan benar. Selanjutnya, melalui model pembelajaran berbasis TPACK dan metode pembelajaran diskusi, peserta didik mampu menjelaskan sifat dan perilaku malaikat dengan benar. Kita tahu sifat malaikat dan perilaku malaikat sehingga kita bisa meneladani. Selanjutnya yang ketiga, melalui model pembelajaran berbasis TPACK dan metode pembelajaran diskusi, peserta didik mampu menjelaskan tugas-tugas malaikat dengan benar. Jadi kita mampu menjelaskan tugas-tugas malaikat dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun proses pembelajaran kita hari ini akan menggunakan model pembelajaran berbasis TPACK yang dikolaborasikan dengan model pembelajaran diskusi. Ya, hari ini nanti setelah Bapak bacakan tujuan pembelajaran, kita akan menonton video pembelajaran melalui video YouTube. Kita akan sama-sama menyimak tentang video pembelajaran kita hari ini, pengertian dan lain-lainnya. Setelah itu kita akan duduk berkelompok. Setelah duduk berkelompok, lagi-lagi kita akan menyaksikan video yang nanti linknya akan Bapak kirim. Mungkin sudah ada yang dapat di grup ya. Linknya yang sudah Bapak kirim di grup itu video pembelajaran yang kedua melalui handphone masing-masing. Silakan nanti diklik. Ya, selanjutnya yang ketiga, Bapak akan membagikan lembar kerja untuk kelompok. Silakan diselesaikan lembar kerjanya dengan referensi buku paket dan handphone sebagai media untuk mencari materi tambahan menyelesaikan LKPD. Nanti Bapak pun akan membimbing yang memang dia mengalami kesulitan. Setelah itu kita akan presentasi. Setelah presentasi ada tanya jawab. Setelah tanya jawab, kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran dan diskusi kita hari ini. Setelah itu kita akan tes formatif yang linknya akan Bapak kirim sebentar lagi. Ya, tes formatif yaitu melalui link Google Form. Setelah tes formatif selesai, bisa dilanjutkan ke refleksi pembelajaran. Setelah refleksi pembelajaran selesai, kita akan menutup pembelajaran ini. Oke? Ya, sepakat? Rangkaiannya seperti itu. Selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran. Ya, video pembelajaran kita terkait materi iman kepada malaikat. Silakan diperhatikan dan dicatat hal-hal yang penting sebagai sumber informasi tambahan. Silakan diberi Pak. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih. Hal tersebut tertuang dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19 berikut ini.
yang artinya dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa ampun untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Selanjutnya, sifat-sifat malaikat. Berikut ini adalah beberapa sifat malaikat, yaitu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah maksiat kepadanya. Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat dapat berubah wujud, tidak makan dan minum, tidak berjenis kelamin, tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang terhadap majelis zikir, serta mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. Selanjutnya, perbedaan sifat malaikat dengan manusia dan jin. Kita telah mengetahui sifat malaikat. Bagaimana dengan manusia dan jin? Berikut ini adalah sifat dari jin. Diciptakan dari nyala api, merupakan makhluk gaib, ada yang patuh dan durhaka, memiliki nafsu, makan, dan minum. Kemudian sifat dari manusia yaitu berasal dari tanah, makhluk yang kasat mata, ada yang taat dan durhaka, memiliki potensi biologis, potensi berpikir yang dapat berubah, serta memiliki hawa nafsu. Selanjutnya, nama-nama malaikat dan tugasnya. Berikut ini adalah 10 nama malaikat dan tugasnya. Jibril untuk menyampaikan wahyu, Mikail membagikan rizki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, Munkar dan Nakir menanyakan manusia di alam kubur. Kemudian ada Rokib dan Atid. Rokib itu mencatat amal baik manusia, sedangkan Atid mencatat amal buruk manusia. Ada Ridwan yang menjaga pintu surga dan Malik yang menjaga pintu neraka. Dan Jibril itu memiliki beberapa nama lain seperti Ruh Al-Qudus, Ruh Al-Amin, dan Manus. Ya, itu tadi tayangan video tentang iman kepada malaikat. Apa aja tadi materinya? Pengertian malaikat, iman kepada malaikat itu apa, sifat malaikat itu apa, tugas malaikat itu apa, ada semua sudah di dalam situ. Sekarang waktunya kita untuk duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi melalui grup WhatsApp. Ya, silakan duduk secara kelompok dimulai dari sekarang dengan waktu 5 menit. Waktu dimulai 5 menit dan dimulai dari sekarang. Ayo, silakan buat tempat duduk berkelompok. Seperti biasa, kelompoknya ya, ada yang di belakang, ada yang di depan. Ayo cepat. Diangkat mejanya, diangkat, digabungkan menjadi satu. Ayo. Oke, 5, 4, 3, 2, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing semua? Sudah semua duduk di kelompoknya masing-masing? Oke ya, selanjutnya Bapak sudah mengirimkan link video di handphone kalian di grup WhatsApp. Silahkan ditonton terlebih dahulu videonya, ya. Silakan ditonton terlebih dahulu videonya untuk referensi kelompok kalian masing-masing. Waktu menonton video, silakan ini jangan ada yang berulang atau
Ibu. Oke, silakan ditonton videonya. Cukup, silakan dimatikan videonya, ya. Silakan dimatikan videonya. Bapak akan membagikan lembar kerja kelompok. Ya, cara pengisiannya masih sama dengan yang kemarin. Diisi terlebih dahulu nama anggota kelompoknya. Setelah diisi nama anggota kelompoknya, di situ ada berapa soal? 3 soal. Silakan diselesaikan 3 soal dengan mencari referensi nanti dari buku cetak yang Bapak bagi dan dari handphone kalian. Boleh Google, boleh googling, boleh juga di akun YouTube, ya. Oke, Bapak sudah? Yang sudah dapat semua? Sebelum kalian mengerjakan, Bapak akan membagikan buku cetak terlebih dahulu. Sudah? Dapat buku cetak semua? Silakan diselesaikan. Waktu menyelesaikannya 10 menit dimulai dari sekarang. Diskusi ya, silakan berdiskusi. Silakan cari referensi dari handphone kalian masing-masing dan dari buku cetak. Ya, silakan dipergunakan handphonenya, boleh. Mau lihat di buku cetak juga boleh untuk mencari referensi.
Ada yang mengalami kesulitan? Tidak ada? Silahkan lagi-lagi saya mengimbau untuk pergunakan semua media yang ada. Handphone boleh, buku cetak boleh, dan kerjakan dengan cara berdiskusi. Ya, kelompok ini ada kesulitan? Tidak? Lihat di mana di sini, di YouTube atau di Google? Oh, setelah itu handphonenya di Google. Oke. Untuk kelompok ini sudah sampai, udah baru setengah. Menggunakan apa? YouTube dan buku cetak atau Google? Buku cetak dan Google. Ada kesulitan tak? Tidak. Pakai Google dan buku cetak. Sudah selesai semua? Sudah? Oke ya, silakan untuk kelompok yang bersedia untuk presentasi pertama. Kelompok mana? Oke, kelompok 1. Oke, silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1. Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, siapa yang mau jadi moderator? Sudah siap? Siapa yang menjadi moderator? Pembaca hasil diskusi sudah siap semua? Oke, silakan dimulai. Waktu presentasi 3 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan iman kepada malaikat. Satu, jelaskan makna iman kepada malaikat. Mempelajari dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Dua, jelaskan sifat dan perilaku malaikat dengan benar. Diciptakan dari tanah, selalu taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki sayap, bukan pria dan bukan wanita, tidak makan dan tidak minum. Jelaskan tugas-tugas malaikat dengan benar. Jibril menyampaikan wahyu. Baik, sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Sebutkan tugas dari malaikat, munkar dan nakir. Tugas dari malaikat munkar dan nakir. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Apa pengertian dari iman kepada malaikat? Pengertian iman kepada malaikat. Masih ada yang ingin bertanya? Cukup? Oke, kalau cukup, silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Abdul Kurnia. Tugas munkar dan nakir menanyai manusia di dalam kubur. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari iman kepada malaikat adalah percaya dan yakin bahwa malaikat itu ada dan memiliki tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
percaya dan yakin bahwasanya malaikat itu ada dan memiliki tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Munkar dan Nakir menanyai di alam kubur. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 ditutup dan lanjut kelompok selanjutnya. Baik, kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok selanjutnya. Kelompok berapa? Kelompok 5. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, silakan. Moderatornya siapa? Oke, lanjut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jelaskan makna iman kepada malaikat, mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Dua, jelaskan sifat dan perilaku malaikat yang benar. Selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Diciptakan dari cahaya, selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala, memiliki sayap, bukan pria dan bukan wanita, tidak makan dan tidak minum, dan tidak bosan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tiga, jelaskan tugas-tugas malaikat dengan benar. Jibril menyampaikan wahyu. Malaikat pembagi rezeki, Israfil meniup sang kala, Israfil mencabut nyawa, Munkar dan Nakir bertanya kepada manusia di dalam kubur. Nakir Atid mencatat amal baik dan amal buruk. Malik penjaga pintu neraka, Ridwan penjaga pintu surga. Sekian itu tadi presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan. Ya. Duduk kembali ke tempat duduknya kelompok 5. Dahulu merupakan mengevaluasi terlebih dahulu proses berjalannya pembelajaran mulai dari diskusi sampai dengan presentasi. Kedepannya pada proses diskusi semua harus ikut serta. Ada handphone, ada buku cetak, ada lembar kerja yang memang sudah dibagikan digunakan dengan maksimal. Ada yang bertugas mencari, ada yang bertugas mencatat. Ya, setelah itu pada saat presentasi jangan kebanyakan bercanda. Ya, jangan kebanyakan ketawa ketiwi baik diskusi maupun presentasi. Oke, kita simpulkan hasil belajar kita hari ini. Iman kepada malaikat. Ada yang bisa bantu Bapak untuk pengertian iman kepada malaikat? Siapa? Baik, bisa bantu Bapak maju ke depan untuk pengertian iman kepada malaikat? Pengertian iman kepada malaikat adalah percaya dan yakin bahwa malaikat itu ada dan memiliki tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Percaya dan yakin, bukan hanya sekedar percaya. Beri tepuk tangan kepada apa ini? Ya, silakan duduk. Percaya dan yakin bahwasanya malaikat itu ada dan juga makhluk Allah dengan segala sifat-sifatnya. Ya, yang di pojok kiri jangan bercandaan. Gunakan handphonenya semaksimal mungkin untuk belajar. Oke? Ya. Malaikat
itu adalah makhluk Allah, sifat-sifatnya yang bisa hilang, nggak kelihatan, bisa terbang dan lain-lainnya, bukan cewek, bukan cowok. Itu adalah kita harus mengimani dan meyakini itu adalah pemberian dari Allah, bukan kehebatan malaikat semata. Ya, kemudian kesimpulannya, sekarang kita akan lanjut tes formatif. Silahkan dikeluarkan seluruh handphonenya. Semua handphonenya silahkan dikeluarkan. Silakan dikerjakan tes formatifnya. Waktu mengerjakannya 5 menit. Oh, mohon maaf, 3 menit dimulai dari sekarang. Selesai. Dilanjutkan dengan lembar refleksi di link nomor 2 di grup WhatsApp kalian. Waktu mengerjakan 2 menit dimulai dari sekarang. Buktikan aja. Buktikan ada di mana. 5, 4, 3, 2, selesai. Ya, setelah semuanya selesai, maka proses pembelajaran kita tentang iman kepada malaikat yang dia materinya definisi, sifat-sifat dan tugas malaikat selesai. Kedepannya kita akan belajar tentang hikmah beriman kepada malaikat dengan model pembelajaran berbasis project. Silakan kalian besok di minggu depan untuk membawa karton untuk project selanjutnya, ya. Ya, nanti kita akan belajar apa? Hikmah beriman kepada malaikat. Oke, untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.